Negara pada umumnya adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang berdaulat atas rakyatnya dan wilayah tertentu. Negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Negara juga harus bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Akan tetapi, apakah kalian pernah membayangkan hidup di negara terkecil di dunia? Nauru adalah negara republik terkecil di dunia, di mana luasnya hanya sekitar 21 km persegi. Butuh waktu paling lama 30 menit untuk mengelilingi seluruh negara ini. Pulau ini dikelilingi terumbu karang yang tingginya hampir 5 meter di atas permukaan laut, yang dimana luasnya sekitar 200 meter dari pantai. Sehingga hal tersebut menghalangi pembangunan pelabuhan dan kapal-kapal besar berlabuh. Untuk tetangga terdekatnya adalah Pulau Banaba di Kiribati yang berjarak 300 km di timur. Pada tahun 1899, Albert Ellis, ahli geologi, menemukan dataran ini mengandung fosfat dengan kualitas yang tinggi. Negara ini adalah salah satu dari 3 pulau batu fosfat besar di Samudra Pasifik, bersama dengan Banaba dan Makatea. Nauru pernah menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, terutama pada akhir 1960-an hingga 1980-an. Nauru adalah tempat singgah favorit burung-burung bermigrasi selama ribuan tahun. Pada masa itu, Nauru sangat bergantung pada ekspor fosfat berkualitas tinggi yang berasal dari endapan guano yang telah menumpuk selama ribuan tahun di pulau tersebut. Pada tahun 1975, PDB per kapita Nauru diperkirakan mencapai sekitar 50.000 US dollar, menempati peringkat kedua di dunia setelah Arab Saudi. Dan pada tahun 1980, pendapatan per kapita Nauru dilaporkan mencapai 27.000 US dollar per tahun. Hal tersebut melampaui Amerika Serikat yang pada tahun itu hanya sekitar 12.500 US dollar. Dengan pendapatan yang sangat besar ini, pemerintah Nauru memberikan berbagai fasilitas gratis kepada warganya, seperti perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan membebaskan pajak dan membiayai perjalanan ke luar negeri. Pada sekitar tahun 2000-an, cadangan fosfat di negara ini hampir seluruhnya habis. Penambangan fosfat di dataran tinggi kini telah menimbulkan medan tandus. Penambangan telah menghancurkan sekitar 80% daratan negara ini yang juga membuatnya tidak layak huni. Sekitar 10.000 warganya tinggal di area tepi pantai yang hanya seluas 4 km persegi. Penambangan juga mempengaruhi zona ekonomi eksklusif di sekitarnya. Saat penambang menebang pohon-pohon dan menggali tanah yang subur, semua makhluk hidup dirugikan. Tanahnya menjadi tidak cocok untuk pertanian maupun konstruksi. Mulai dari bagian tengah pulau hingga ke tepi pantai, medan di Nauru dipenuhi batuan kapur dan lubang-lubang yang diperkirakan sedalam 15 meter. Tidak ada produk pertanian yang bertahan di tanah yang tandus dan sangat asam ini. Kehidupan laut juga berdampak pada penambangan ini. Sekitar 40% kehidupan laut telah terbunuh oleh limpahan lumpur dan fosfat. Oleh karena ini, penduduk di Nauru bergantung pada makanan olahan kaleng impor untuk menghidupi mereka yang sebagian besar berasal dari Australia. Oleh karena itu, negara Nauru adalah negara tergemuk di dunia. Menurut Global Obesity Observatory, Nauru
menduduki negara tergemuk nomor 2. Sekitar 69,6% penduduknya kelebihan berat badan atau obesitas. Sekitar 97% pria dan 94% wanita mengalami obesitas. Buada Laguna adalah salah satu tempat subur yang tersisa di Nauru. Area ini seperti membuka pintu ke masa lalu Nauru, di mana pada tempat ini tumbuh tanaman seperti kelapa, pisang, nanas, dan tanaman tradisional. WHO juga menyebutkan bahwa negara Nauru adalah negara dengan konsumsi rokok terbanyak nomor 1 di dunia pada tahun 2025. Sekitar 46,7% penduduknya rata-rata mengonsumsi rokok. Sekitar 47,8% untuk pria dan 45,6% untuk wanita, di mana tingkat perokok pria dan wanita hampir sama.